Hai semua, jumpa lagi dengan saya Linda di channel Ayo Masak, Ayo Makan. Hari ini aku coba bikin cake yang lagi viral banget. Kalian pasti udah tahu, ini adalah marmer brownies. Saya belum pernah ikut kursusnya, juga belum pernah coba kuenya. Cuman saya lihat-lihat saja karena sudah banyak yang bikin. Hari ini saya bikin yang versi simple saja ya, tidak perlu repot-repot. Jadi ini adalah marmer brownies ala-ala Ayo Masak, Ayo Makan. Dan ini sudah approve ya teman-teman. Saya tadi sudah bagikan di gereja 40 orang, semuanya setuju bilang ini enak banget. Cake-nya lembut, isian coklatnya lumer. Dan isian coklatnya ini kalian bisa ganti dengan Nutella atau dengan Lotus, banyak banget, selai kacang juga bisa kalau kalian suka ya. Gimana cara bikinnya? Yuk kita mulai. Pertama kita siapkan terigu protein rendah, susu bubuk, dan maizena. Ini kita ayak dulu, setelah itu kita aduk-aduk supaya semuanya tercampur dengan rata. Untuk berapa gramnya, keterangan lebih jelas kalian wajib baca box deskripsi. Sekarang untuk coklat lelehnya saya pakai coklat filling dari Tulip. Kalian bisa pakai pasta coklat merek apa saja, di Indomaret banyak yang jual ya. Kalau keras kalian bisa rendam dulu di air panas supaya sedikit mencair. Pertama tentu saja kita perlu mentega. Menteganya ini saya pakai campuran antara 3 macam mentega ya. Dan karena saya bikin 4 loyang sekaligus hari ini, jadi saya pakai menteganya macam-macam. Kita tambahkan susu kental manis dan gula halus. Kemudian kita akan mixer dengan kecepatan tinggi hingga menteganya ini mengembang menjadi pucat, warnanya putih dan creamy. Untuk lamanya waktu mengocok tergantung dari mixer kalian masing-masing. Jenisnya ya, karena saya pakai standing mixer ini, dia mixernya cepet banget. Saya hanya mixer selama 5 menit. Dan kalau kalian pakai standing mixer, jangan lupa sering-sering diratakan, dirapikan pinggir-pinggir baskomnya ini ya. Kita perlu 8 kuning telur. Kita masukkan satu-satu sambil kita mixer dengan kecepatan kecil ya, rendah. Setelah semua telur masuk, sekarang kita mixer dengan kecepatan tinggi hanya sekitar 5-10 detik saja. Lalu kita turunkan lagi ke kecepatan rendah dan kali ini kita akan masukkan bahan keringnya, yaitu terigu yang tadi sudah kita siapkan. Masukkan pelan-pelan saja 1 sendok hingga habis semuanya ya. Jangan lupa pinggir-pinggirnya ini kita aduk lagi, kita rapikan, lalu kita mixer kembali dengan kecepatan tinggi sekitar 5-10 detik. Setelah itu selesai penggunaan mixer. Kalian bisa gunakan mixer tangan ya, tapi kalau mau pakai whisker kayaknya agak sulit. Dan kalau kalian tidak menggunakan Wisman, wajib pakai vanilla extract. Kurang lebih hasilnya seperti ini, adonannya bagus ya. Sekarang kita akan bikin meringue. Kita perlu garam 1/4 sendok teh dan sedikit perasan jeruk nipis atau lemon atau cuka masak. Kita akan mixer hingga mengembang sempurna. Putih telur ini sudah berbusa kecil-kecil, halus dan penuh. Kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Dan sekarang kita akan masukkan gula halus. Kita bisa masukkan secara bertahap. Kita bagi 3 tahap, lalu kita mixer lagi dengan kecepatan sedang kali ini. Jadi tidak perlu kecepatan tinggi karena kita pakai gula halus. Gulanya sudah cair ya, maksudnya gampang cair. Hasil akhir kurang lebih seperti ini, medium stiff peak, jadi tidak kaku sekali tapi juga tidak cair. Adonannya cantik, halus, mulus.
Sekarang kita campurkan ke adonan telur dengan cara di-temper. Kita ambil sedikit saja, sekitar 1/3 bagian, lalu kita masukkan ke adonan telur, kita aduk-aduk dengan rata. Aduknya cukup diaduk balik saja, nanti pelan-pelan dia akan menyatu dengan cantik. Saya tidak sarankan pencampuran ini kalian gunakan mixer, karena daripada kue kita nggak enak, capek-capek bikin, hasilnya bantet, lebih baik kita aduk saja dengan spatula dan ini tidak lama, sebentar aja sudah tercampur. Setelah kalian rasa cukup halus, lalu kita tuangkan semuanya ini ke adonan putih telur tadi dan kita aduk balik lagi sampai benar-benar tercampur dengan rata. Untuk marmer brownies ini saya sudah bikin yang menggunakan brownies beneran ya teman-teman. Dan rasanya berbeda dengan yang kita akan bikin hari ini. Sama-sama enak, tapi kita akan merasakan sensasi marmer yang berbeda. Next video saya akan bikin yang marmer brownies yang dengan brownies sesungguhnya, bukan cuman dengan coklat cair. Resep ini seperti saya bilang di awal, nanti coklat cairnya bisa kalian ganti dengan Nutella, bisa kalian ganti dengan selai lotus, bisa juga dengan selai kacang. Dan kalau cream cheese gimana Ci? Kalau itu saya kurang tahu ya, saya belum coba. Kita perlu loyang ukuran 24 cm. Ini sudah saya olesi dengan Carlo dan saya simpan dalam keadaan terbalik ya. Jadi ini ditutup dan saya taruh di atas oven supaya nanti minyak-minyaknya ini tidak mengumpul di bagian bawah. Kalau kalian lihat masih banyak minyak di bagian bawah, ini harus dilap agar cake yang kalian hasilkan itu mulus, tengah-tengahnya tidak bompel-bompel gitu ya. Jadi minyaknya ini harus dibuang. Kita tuang adonan butter cake ini 3/4 saja. Sisakan 1/3 untuk kita kasih warna coklat. Kita rapikan menggunakan sendok. Seperti ini saja, tidak perlu terlalu rapi ya. Lalu kita ketuk-ketuk untuk mengeluarkan bubble. Sekarang sisa adonan kita akan tambahkan dengan coklat bubuk atau kalian bisa pakai coklat pasta ya. Kita aduk balik seperti ini hingga tercampur dengan rata. Sekarang kita tuangkan adonan coklat ini pelan-pelan saja karena adonan coklat ini harus menutupi semua permukaan dari adonan putih ini. Sebenarnya tidak harus ya teman-teman, tapi agar hasilnya cantik. Jadi kita tutupi seluruh permukaan adonan putih ini dengan adonan coklat. Lalu kita ratakan lagi dengan sendok. Setelah adonan coklat masuk, kita ratakan, jangan diketuk-ketuk lagi teman-teman. Karena kita tidak ingin adonan coklatnya ini makin tenggelam ya, jadi biarkan saja. Sekarang waktunya kita kasih selai coklat yang tadi sudah kita siapkan. Sebaiknya kalian taruh di pinggir-pinggirnya sini saja karena nanti bagaimanapun adonan coklat ini akan tenggelam. Karena itu penting untuk kalian perhatikan, jangan terlalu ditaruhnya terlalu tebal gitu, karena kalau nanti tenggelamnya sampai ke dasar, dia akan menempel di loyang. Kalau yang tadi coklat pasta yang saya pakai hanya 100 gram. Nah sekarang saya bikin lagi yang coklat pastanya ini 150 gram. 150 gram bisa menutupi hampir seluruh permukaan dari loyang ini ya teman-teman. Dan menurut saya cara seperti ini paling bagus dan hasilnya juga paling enak. Cuman saja ini tidak bisa saya videokan. Kenapa? Karena waktu saya olesin loyangnya ini ya,
berantakan gitu, jadi hasilnya kurang cantik, jadi tidak saya videokan. Sekarang kita akan panggang dengan oven yang sudah dipanaskan dulu. Seperti yang kalian lihat, oven saya Signora dan ini besar kapasitasnya. Jadi nanti waktu dan suhu oven kalian harus sesuaikan dengan oven masing-masing. Di oven saya panggang dengan suhu api atas 150, api bawah 170 derajat. Kalau kalian suhu atas dan bawahnya tidak bisa berbeda, ambil patokan yang gampang saja, suhu 150 atau suhu 160 derajat. Ini bolunya sudah mateng ya teman-teman. Panas-panas langsung kita keluarkan dari oven. Caranya kalian goyang-goyangin aja seperti ini. Kalau kalian olesin dengan baik, maka dia akan keluar dengan gampang dan mulus. Ini adalah saat yang paling mendebarkan karena kue saya harus cantik agar di fotonya menarik. Jadi kalau hasilnya jelek tuh aduh gimana gitu rasanya. Dan puji Tuhan ini hasilnya cantik banget ya teman-teman. Karena itu teman-teman penting sekali untuk kita oles dengan Carlo cetakannya ini dan tidak boleh terlalu tebal. Kalian lihat ini hasilnya, aduh. Itu yang putih-putih itu karena ketebalan Carlonya. Jadi bompel-bompel. Dan apabila kalian menggunakan di sisi cair, pastikan minyaknya tidak banyak-banyak, mungkin sekitar 10 gram saja ya. Ini saya pakai minyaknya nggak pakai diukur, langsung dituang saja. Hasilnya seperti ini, kebanyakan minyaknya jadi coklatnya nempel semuanya di loyang. Akhirnya saya putuskan tidak perlu ribet-ribet, saya pakai coklat filling saja yang aman. Sekarang kita hitung harga modal. Modal kalau kalian pakai Anchor Unsalted seperti yang saya pakai itu sekitar 80.000 modalnya. Nah, kalau seandainya kalian pakai hanya Blue Band Cake and Cookies itu modalnya sekitar 68.000. Hanya beda 12.000, tapi rasanya menurut saya tuh beda banget ya. Jadi kalau kalian nanti mau bikin, menurut saya itu udah paling benar, paling enak, paling murah itu Anchor Unsalted. Dan kalian pakai persis seperti ini Korman Patisi ya. Dan Blue Band-nya bisa pakai yang saset, bisa pakai yang kaleng. Sekarang kita akan hitung yang pakai Wisman. Kalau yang pakai Wisman otomatis rasanya jauh lebih enak daripada kalian pakai Anchor Unsalted. Sekali lagi kalau yang pakai Wisman modalnya 102.000 rupiah. Dan kalau menurut saya kalau kalian sudah pakai Wisman, coklatnya itu sebaiknya pakai Nutella. Jangan lagi pakai coklat filling tulip. Jadi nanggung gitu. Kalau mau bikin yang enak sekalian. Kalau kalian pakai Nutella tambah 20.000 atau tambah 18.000 sebenarnya ya. Jadi modalnya itu sekitar 121.000 kalau kalian pakai Nutella. Dan bila kalian ingin pakai full Wisman 200 gram, tentu saja cake-nya akan terasa jauh lebih enak ya. Selesai sudah videonya teman-teman, semoga bermanfaat. Dan untuk yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dulu karena minggu depan kita akan bahas mengenai marmer brownies menggunakan brownies beneran ya. Jadi bukan cuma di sisi cair saja. Dan jangan lupa kalian baca box deskripsi untuk keterangan lebih jelas dan lengkap. Sampai jumpa teman-teman, bye-bye.